Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus mencela Marta dan memuji Maria dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 38 hingga ayat 42? Apakah pekerjaan duduk diam di kaki Yesus seperti yang dilakukan Maria jauh lebih penting daripada menyiapkan segala sesuatu seperti yang dilakukan Marta? Ataukah Yesus lebih mengasihi Maria ketimbang Marta? Jawabannya jelas tentu tidak, sebab Yesus tidak pernah membeda-bedakan antara pelayanan yang satu dengan yang lain. Sebab kalau semua duduk di kaki Yesus, siapa yang akan menyiapkan segala sesuatu? Yesus juga tidak pernah membeda-bedakan murid-muridnya seolah sayang kepada yang satu dan kurang sayang kepada yang lain. Sehingga Yohanes perlu menegaskan dalam Yohanes pasal 11 ayat yang kelima bahwa Yesus mengasihi ketiga pengikutnya itu, baik Marta, Maria maupun Lazarus. Dilihat dari tata krama orang Israel pada umumnya, apa yang dilakukan Marta tidak salah. Sebab sebagai tuan rumah ia punya kewajiban untuk menyatakan keramah tamahan bagi tamunya. Kalau demikian, apa yang menjadi masalah sampai Yesus menegur Marta dan memuji Maria dalam pembacaan Alkitab kita? Yang menjadi masalah adalah terletak di sini. Marta menilai apa yang dilakukannya adalah yang paling benar dan menganggap yang dilakukan Maria saudaranya sebagai sebuah tindakan yang keliru. Dan Yesus dalam hal ini membiarkan orang yang salah tetap diam dalam kesalahannya. Oleh karena itu dalam Alkitab Marta menegur Yesus, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Dalam teguran Marta ada nada kemarahan terhadap Yesus, ada nada kesombongan, dan ia merendahkan saudaranya sedemikian rupa, dan ada nada tidak sopan. Sebab dia menyuruh Yesus untuk memerintahkan agar Maria membantu Marta menyiapkan segala sesuatu. Sering dalam banyak peristiwa kehidupan, pertentangan terjadi oleh karena setiap kita menganggap apa yang kita lakukan adalah yang paling benar. Dan yang menjadi ukuran sebuah kebenaran adalah norma, kebiasaan, tata krama yang berlaku. Disinilah Yesus mengingatkan Marta dan juga mengingatkan setiap kita yang seperti Marta, yaitu orang-orang yang merasa apa yang aku buat itu paling benar dan paling diinginkan Tuhan. Padahal sebenarnya kita tidak sedang melakukan apa yang diinginkan Tuhan, tetapi melakukan apa yang diinginkan banyak orang. Atau kita sedang melakukan sebuah kebiasaan belaka, melakukan sebuah tata krama atau sopan santun karena merasa paling benar, lalu merendahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan, padahal ternyata orang lain itulah yang paling benar. Inilah yang menjadi masalah di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Jadi pelajaran penting dari kisah ini adalah pertama-tama, kalau Tuhan mengunjungi kita, itu berarti Tuhan ingin tahu keberadaan kita. Ia sungguh mengasihi kita. Bersukacitalah setiap orang yang dikunjungi Tuhan dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, kalau Tuhan mengunjungi kita, Tuhan juga ingin agar kita mencari tahu apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai perjumpaan dengan Tuhan didominasi pelbagai kebiasaan atau rutinitas yang membuat kita lupa untuk mendengar apa yang dikehendakinya. Kalau hari ini Tuhan mengunjungi kita, bisa di rumah, di tempat pekerjaan, di tempat usaha kita, Ia mendatangi kita karena Ia ingin tahu keberadaan kita. Bagaimana dengan kesehatan kita? Apakah pekerjaan kita lancar? Bagaimana kita menata usaha di masa yang sulit ini? Dan bagaimana kita membenahi kehidupan rumah tangga kita?
Supaya kehadiran Tuhan memberi berkat bagi kita, jangan kita menyambut kehadiran Tuhan dengan sikap biasa-biasa saja. Tapi dengarlah apa yang Tuhan kehendaki agar kita lakukan pada saat ini. Suatu hal yang penting yang tidak dapat diambil dunia daripada setiap kita. Maka kunjungannya akan mendatangkan berkat bagi kita. Duduk diamlah di kaki Tuhan, dengarlah apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita pada saat ini. Ketika dunia mengalami krisis, dan ketika kita juga merasakan imbasnya di banyak sektor kehidupan. Jangan-jangan Tuhan berkata, yang engkau sedang lakukan baik sekali, tetapi pada saat ini bukan itu yang aku inginkan. Engkau sedang mengerjakan yang tidak penting dalam hidup ini. Maria tahu bahwa ada kewajiban sebagai tuan rumah untuk menyiapkan segala sesuatu. Tetapi kali ini Maria melihat Yesus secara berbeda. Yesus kali ini nampaknya lebih membutuhkan kehadiran tuan rumah di dekatnya ketimbang makanan, minuman yang bisa disiapkan untuk seorang tamu. Apa yang diceritakan Yesus pada waktu itu tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali Maria dan Yesus. Oleh karena itu Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan memberkati kita. Amin.